eh, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, jadikanlah sabar dan salat meraih pertolongan Allah. Seolah-olah orang mengatakan gini, dengan sabar itu datang pertolongan Allah. Benar. Orang sabar itu bersama Allah, benar kan? Tapi jarang dibahas bahwa salat itu harus dikerjakan dengan sabar, nah, gitu. Jadi mengerjakan salat itu dengan sabar. Orang yang mau cepat itu yang itu kan tidak sabar sebenarnya. Sama dengan orang di jalan yang nyelip sana, ngejar sini, itu karena dia tidak sabar. Jadi kalau orang ibu di sholatnya saja dia nyelip-nyelip, kira-kira di jalan seperti apa dia? Itu. Jadi kalau ingin melihat orang ini baik, lihat di sholatnya. Kalau dia tenang sholatnya, dia sabar sholatnya, itu kan membawa nanti kepada di luar sholat. Ya kan? Nah, kan utlu ma yuhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas shalat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu berpengaruh. Jadi kalau seandainya dia orang Islam sering nyelip-nyelip di kantor, itu tandanya sholatnya nyelip juga tuh. Ya kan? Kalau mendahului orang, ngebut sana, tandanya sholatnya pun dia tidak sabar. Ya kan? Makanya di dalam hadis Bukhari Muslim itu nyatakan umpamanya amma yahsya. Cukuplah kamu merasa takut yahsya. Apa yang ditakuti? Alladzi yarfa'u ra'suhu qablal imam an yuhawwilallahu ra'sahu himar. Takutlah kamu, kata Rasulullah, yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Berarti mendahului imam. Maka Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala ra'sa himar. Itu keledai. Ya kan? Itu atau bisa bentuk kepalanya itu berbentuk keledai. Nanti diganti kepalanya itu di akhirat itu seperti kepala keledai. Atau isi kepalanya seperti isi kepala keledai. Apa isi kepala keledai? Keledai itu ibu-ibu binatang yang paling ongok. Ongoknya itu double. Ongok kodrat gitu. Kalau di ini kan ongok raya gitu. Ya. Keledai itu kalau dibawa dia keliling putar, ada lubang, Bu. Masuk kaki ke dalam lubang itu. Ya kan? Bawa putar lagi. Masuk lagi itu ke lubang itu. Enggak terpikir ya tadi ada lubang di situ kok. Enggak pintar lah, keledai itu enggak pintar gitu. Ya kan? Maka itu dalam sholat itu butuh kesabaran. Enggak boleh mendahului imam. Ya kan? Jangankan mendahului imam, bersamaan dengan imam saja tidak dibolehkan. Ya kan? Makanya innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam itu ditunjuk kata Rasulullah untuk diikuti. Mengikut itu tidak sama dah, Bu. Di belakang. Ya kan? Makanya iza kabara fakabiru. Apabila imam itu bertakbir, maka kamu segera bertakbir. Lambek mana tidak boleh, capek mana tidak boleh lah. Jadi begini, Allahu Akbar, itulah selesai takbirnya tuh. Allahu Akbar. Tapi kalau kita Allahu Akbar, la takbiratul ihram memang awak mempeluan. Jilbabnya le melok iko je balik mukana macam-macam. Padahal tadi lah bisa dipeluan. Sehingga berjarak dia antara takbir dia dengan takbir imam. Berarti itu menyelisih imam. Kalau baru saja baru Allah saja dia sudah Allah pula, itu namanya tetap juga menyelisih imam. Makanya fakabir. Ya kan? Setelah selesai imam itu takbir, maka kamu bertakbir.
Wa iza raka'a farka'u. Kalau imamnya itu bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dah kata imam, baru kita Rabbana walakal hamd. Jangan di sami Allah itu kita bergerak. Sami Allah, kita udah mulai bergerak. Berarti menyamahi imam. Dia setelah imam, karena diikuti liyu'tam ya. Namanya pengikut. Kalau bermain di ranah-ranah seperti itu, bisa satu saat nanti kita ini mendahului imam karena bergerak di ranah-ranah yang seperti itu gitu. Ada pernah kejadian tuh ibu-ibu, Allah, dia baru baca huwallah, Allahnya itu terdengar ya. Dia dikiranya takbir, dia udah gerak. Padahal imam masih baca ayat. Karena dia terpengaruh oleh kata-kata Allahnya itu gitu. Ya kan, iza sajada, kalau dia imamnya itu bangkit sami Allahu liman hamidah, fakulu Rabbana walakal hamd. Berarti kan selesai dulu bacaan imam. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita sambung. Tapi ketika imamnya sami Allah, kita udah bangkit, tidak nyambung dia. Berarti berselisih bacaan kita dengan bacaan imam. Maka setelah imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka fakulu kata Rasulullah, Rabbana walakal hamd. Wa iza sajada fasjudu. Betul-betul imamnya itu udah sujud. Lah sampainya di bawah, di lantai, fasjudu, baru kamu sujud. Allahu Akbar. Maka itu sebenarnya imam itu kalau bisa memang belajar juga. Kan cara jadi imam itu kan belajar juga. Jangan nanti dia Allahnya udah habis tapi belum sampai dia sujud. Iya kan? Nah, maka itu sebenarnya sujudnya itu bersamaan dengan takbir dia. Jadi tak habis takbirnya dia sudah berada di lantai. Kalau lambe gerakannya kadang-kadang tuh Allahu Akbar masih di tengah baru nyela habis. Padahal nanti akan diikuti oleh imam, oleh makmum kan. Kalau imamnya sudah lanjut usia sementara waktu makmumnya otonya masih baru itu bisa kancangnya di situ mendahului imam. Maka lebih baik imam itu memperlambat takbir daripada geraknya. Jadi sudah dalam pergerakan setengah dia baru dia takbir kalau memang pergerakannya itu udah lambat. Jadi pas dia takbir itu udah ada setelah sampai wajahnya di tempat sujud. Maka itu fasjudu. Maka sujud pula lah kita. Berarti bar kata imam Allahu Akbar, ya kan? Nah, maka bar di situ imamnya sudah sampai di lantai, kita juga mengikuti gitu. Jadi memang kita memperhatikan karena maksud mendahului imam bersamaan dengan imam juga tidak dibolehkan. Terlalu jarak di belakangnya juga nggak boleh. Jadi bergerakannya itu betul-betul berada di posisi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika imamnya ke kiri, kita salam. Jadi seolah-olah dia berselisih. Ya kan? Kan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita imamnya ke kiri, kita ke kanan. Karena kita mengikuti. Kalau imamnya ke kanan, kita ke kanan, sama. Nah, kalau dia membiasakan, kalau sabarnya tidak ada dalam dimensi sholatnya, itu tidak ada sabar, tidak bisa menahan gerak. Ini orang kadang-kadang ini lah biasa saja bu. Lah biasa seperti itu. Allah kata imam aja lah. Allah ada tuh karya lo tuh. Itu makanya dia tidak tenang gitu Tidak tenang mengikuti imam. Jadi bukan sekedar ikut gerak tapi hadir di situ hatinya harusnya ketundukannya itu karena dia harus mengikut imam. Jadi kalau ada apa istilahnya tertib ya, tertib itu kalau di bahasa Minang kan apa
Teratur bahasa Indonesia. Ya, tertib. Ya,